Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan ini, saya akan mengetes kabel PD buatan dari brand Vivan. Ini seri kelas Elite yang support daya 240 watt. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 85.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kabel ini dikasih kode tipe VOR 240 watt premium charging. Kabel yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Ini menunjukkan kelas elite atau kelas premium dari brand Vivan. Nah, kali ini saya tes kabel ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang ada di deskripsi. Seperti apa performanya? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD Vivan 240 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Mengingatkan saya pada brand sebelah awalan A. Biasanya kalau kelas premium dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, ada magnetnya seperti ini, lihat. Nah, oke. Lalu kita akan dapat kartu garansi dan kita akan dapat kabel PD Vivan 240 watt yang ada velcro-nya seperti ini. Dari sisi fisik kabel ini menggunakan bahan nylon braided kombinasi antara warna hitam dan bintik-bintik keabu-abuan. Kemudian dari sisi ujung port ke ujung ini warna hitam, ada tulisan Vivan model tulisan emas. Kemudian dari sisi plat ini menggunakan plat warna emas. Lalu warna portnya putih. Nah, lihat ini. Kemudian dari sisi baliknya ini saya balik ada tulisannya 240 watt. Nah, kalau pengen tahu spesifikasi fiturnya lebih dalam lagi bisa dilihat pada kemasannya ini. Lihat, dia ada chip e-markernya 240 watt charging. Kemudian ada plat emasnya dan support transfer data dengan panjang 120 cm dan nylon braided. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build quality kabel Vivan 240 watt ini. Kita lihat dari sisi kualitas nylon braided, pengerjaannya cukup rapi sekali, tidak ada yang brodol. Lihat, bisa dilihat ini ya detailnya. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di bodi kabel, tulisan Vivan-nya juga sangat rapi sekali, tidak asal-asalan. Kita lihat di baliknya. Nah, lihat ini. Kemudian dari sisi tulisan 240 watt juga sangat rapi sekali, tidak asal-asalan. Lalu kita lihat dari sisi finishing yang ada di belakang sini juga sangat rapi sekali, pengerjaannya tidak jembret sama sekali, bisa dilihat ini ya. Lalu dari sisi port juga sangat rapi sekali pengerjaannya, menggunakan material yang katanya lapisan emas warnanya. Baik, lanjut kita tes USB-C e-marker yang ada pada kabel PD Vivan 240 watt ini dengan menggunakan bantuan ini USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini ya cara cek USB-C e-marker itu. Nah, sebentar saya masuk ke menu USB-C e-marker. Nah, ini dia akan mendeteksi kabel yang ada USB-C e-marker. Sebelumnya saya jelaskan dahulu apa itu USB-C e-marker. Itu ibaratnya sebuah prosesor yang ada pada kabel. Biasanya kabel yang wajib ada USB-C e-markernya itu minimal arusnya 5 ampere. Nah, kabel pada Vivan ini 240 watt itu 5 ampere. Nah, atau biasanya dia akan terdeteksi 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Ataupun kabel yang lainnya misalnya 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Apabila dalam pengecekan itu tidak ada USB-C e-markernya, itu biasanya kabelnya secara ampere tidak valid. Misalnya dia bilang 5 ampere, tapi dicek tidak ada USB-C e-markernya, itu biasanya kabelnya dia support arus 3 ampere, tidak lagi 5 ampere karena tidak ada USB-C e-markernya. Karena kembali lagi pada yang saya katakan tadi, USB-C e-marker itu ditanamkan pada kabel minimal arusnya 5 ampere. Oke, sekarang saya tes dahulu contoh pada kabel misalnya ini saya ada dari brand lain ya. Nah, ini dia support arus 5 ampere dikali 20 volt. Saya tunjukkan, lihat ini. Nah, lihat. Ini contoh kabel yang ada USB-C e-marker, dia 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Nah, contoh lagi ada kabel yang dia bilangnya support 100 watt atau 120 watt tapi tidak ada USB-C e-markernya. Ini kabel polosan misalnya, lihat ini. Ada tulisannya 120 watt. Kalau 120 watt itu bahkan dia mencapai 6 ampere. 6 dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Oke, saya tunjukkan, lihat ini. Dia tidak terdeteksi. Nah, ini artinya kabelnya tidak valid secara spesifikasi karena tidak ada USB-C e-markernya. Kalau mau dicek lebih lanjut, dia supportnya maksimal 3 ampere.
dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita cek dari sisi kabel yang ada di Vivan. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia terbaca dengan baik. Oke, kita cek dari sisi struktur yang ada pada kabel ini. Dia speed USB-nya 2.0. Kemudian panjangnya 1 sampai 2 meter. Voltnya 50 volt. Ampernya 5 ampere sama dengan 250 watt. Rata-rata saya melakukan pengetesan pada USB Dr. Finersi pasti seperti ini. 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 watt. Walaupun secara tulisan yang ada di sini, lihat ini dia 240 watt. Ini biasanya kalau 240 watt berdasarkan di deskripsi biasanya 5 ampere dikali 48 volt. Nah, mohon dikoreksi ya bila salah sama dengan 240 watt, tapi secara USB Dr. Finersi ini dia struktur dayanya sekali lagi ya. 5 volt dikali 5 ampere sama dengan 250. Jadi benar kabel ini ada USB-C markernya dan valid. Baik, lanjut kita bahas masalah resistensi kabel pada Vivan 240 watt ini. Secara resmi satuan resistensi kabel itu ohm, tapi dalam video saya ini akan saya modifikasi menggunakan satuan watt untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Bila ada yang tidak paham ohm, itu bisa paham dengan menggunakan satuan watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, pertama dalam pengetesan resistensi ini saya menggunakan USB Dr. Cosi tanpa melewati kabel dahulu. Nah, bisa kita lihat ya. Ini power banknya saya teskan ke power bank menggunakan input daya 18 watt. Pertama, sebelum melewati kabel dia keluar output daya ini 18,7 watt. Bisa dilihat ini ya, dengan struktur daya 9,2 volt kali 2 ampere sama dengan 18,8 watt. Ini sebelum melewati kabel. Nah, nanti ini sudah selesai sebelum melewati kabel. Anggap kita catat 18,8 watt sebelum melewati kabel. Nah, sekarang akan saya rubah dia melewati kabel. Nah, itu nanti kita kurangi sebelum melewati kabel dan setelah melewati kabel itu sama dengan resistensi kabel gitu. Oke, lihat ini saya hubungkan di sini. Lalu kita hubungkan USB Dr.nya, saya pindah ke sini. Nah, oke, saya hubungkan ke power bank-nya. Nah, oke, sekarang kita lihat resistensi kabelnya. Nah, tadi 18,8 sama dengan, nah maksudnya ini kita bandingkan. Nah, ini setelah melewati kabel dia 18,2. Jadi per 18 watt, mungkin beban dari kita mengacu pada beban power bank ini ya 18 watt. Per 18 watt dia bebannya 18,8 dikurangi 18,2, kurang lebih resistensi kabelnya itu sama dengan 0,5 atau 0,6 watt. Nah ya, kurang lebih anggap setengah watt lah ya resistensi kabelnya dengan beban power bank input 18 watt. Baik, lanjut tes ripple kabel. Coba saya bandingkan dengan brand merek sebelah ya. Nah, ini brand merek sebelah, ini dari brand Vivan. Pertama coba kita tes dahulu dari brand merek sebelah seperti apa kemampuan ripple-nya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan protokol istirahat cepat yang aktif PD. Oke, sekarang kita masuk ke menu ripple. Oke, nah lihat dia nilai ripple-nya lumayan tinggi ya, mencapai hingga 140-an. Lihat ini bahkan menyentuh di 150. Oke, kita catat anggap di angka 150 maksimal nilai ripple-nya. Nah, coba saya pause. Nah, lihat ini. Nah, di 152 bahkan ini. Nah, oke, lanjut saya tes ke menggunakan kabel Vivan seperti apa nilai ripple-nya. Ini saya menggunakan power bank yang support daya input 18 watt. Kalau outputnya 22,5 watt. Artinya mungkin beban 18 watt ya, sesuai dengan input power bank-nya. Nah, ini menggunakan kabel Vivan. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah nyala protokol istirahat cepat yang aktif PD. Nah, ini struktur dayanya dia. Sekarang coba kita masuk ke ripple. Nah, lihat ini ripple-nya dia kalau menggunakan kabel Vivan dia mencapai di maksimalnya. Coba ini saya pause secara acak di 120.
Tadi ketika menggunakan kabel merek sebelah mencapai 150. Jadi lebih rendah Vivan ya nilai ripple-nya, artinya dia mampu meredam ripple lebih rendah dibandingkan dengan kabel merek sebelah. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya menggunakan converter model seperti ini ya. Karena secara basic kabel Vivan-nya kan kabel PD, secara kabel bawaan Samsung itu menggunakan kabel USB A tuh sih. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 46%. Kita lihat indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat, dari sisi USB dokter membaca FCP atau fast charging protocol. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat seluruh dayanya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Dari teori ponselnya Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt real berada di daya sekitar 13, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support Quick Charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger dan converter yang sama. Lihat start dari baterai 19%. Kita tunggu sebentar, Quick Chargingnya aktif, bisa dilihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi status yang ada di USB dokter Quick Charging 3.0 yang aktif protokol isi daya cepatnya. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya 6,2 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 14, sekian watt. Dari teori ponselnya Quick Charging 18 watt real berada di daya sekali lagi 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt. Saya hubungkan dengan tetap menggunakan konverter USB A to C. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 26%. Indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat ini, dia jalan di 8,8 volt kali 1,7 atau 1,6 ampere ya. Di 13 watt. Dayanya semakin menurun. Lihat ini. Dia jalan di quick charging 9 volt. Kalau dilihat dari sisi sini, tadi dia maksimalnya di 17, sekian watt. Ampernya 1,9 ampere, kemudian maksimal voltnya 8,9 volt. Sekarang dia mengalami penurunan daya. Stabil di 9, 10 atau 8 watt. Mungkin karena dia sudah terisi lumayan banyak di persentase baterai 27%, tapi intinya kabel ini support buat Vivo Fast Charging 18 watt ya. Dia stabil di daya sekitar 8, sekian watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 17%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. Lihat ini, statusnya yang aktif protokol isi daya cepat PD 3.0. Lihat ini, dayanya berlahan-lahan naik menuju titik daya maksimal. Sekarang masih jalan di daya 15 watt. Nah, sudah jalan di 17 watt. Nah, lihat, sudah jalan di 18, sekian watt. Nah, secara seluruh daya biasanya kalau di atas 18 watt Huawei itu menyebut sudah support supercharger protokol 22,5 watt. Lihat ini dayanya di atas 18, sekian watt. Ampernya 2,1 ampere. Jadi ini support ya buat supercharger Huawei 22,5 watt real berada di daya 18, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, status PPS yang aktif. Oke, ini masih naik dayanya berlahan-lahan ya. Lihat, sudah jalan di daya 16 watt, 17 watt. Nah, dengan voltase 8,6 volt, 2,3 ampere. Yang naik itu ampernya ya. Lihat, lebih ke ampere yang naik. Ini sudah jalan di 22,8 watt, 22,7 watt maksimalnya di sini. Nah, menyentuh di 23 watt. Jadi kabel ini support buat Samsung super fast charging 25 watt
status PPS yang aktif, rel berada di daya 22, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan jalur PD. Lihat start dari baterai 31%, supercharger aktif ada desimalnya, lihat ini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya, tapi menurut saya ini dayanya lumayan rendah ya. PD 3.0 yang aktif, tapi secara ponsel supercharger aktif. Lihat ini 4,5 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10 watt. Nah ini ketika menggunakan jalur PD. Coba saya pindah ke jalur PD yang satunya. Ini kan kabelnya dual port ya. Oke, lihat ini saya ganti ke yang port atas. Lihat dia, superchargernya aktif ya, tetap di supercharger aktif. Coba kita lihat dari sisi struktur daya, dia yang jalan DC tapi dia dayanya naik. Nah ya lihat, nah, cukup bagus sekali. Berarti tadi saya salah menempatkan port. Oke, kita lihat dia masih naik terus dayanya. Lihat sudah jalan di 18 watt, sudah jalan di 19 watt. Nah kalau Infinix itu biasanya dari supercharger 33 watt ini stabil di daya sekitar 21, sekian watt, 22 watt. Kalau daya paling maksimal berdasarkan pengalaman tes ponsel ini sekitar di 22-23 watt. Karena ini persentase baterainya sudah lumayan besar, jadi wajar ya dia jalan di 21, sekian watt. Statusnya supercharger aktif. Kalau di sini protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat ya, start dari baterai ini 12%, dart charging aktif ada desimalnya dengan menggunakan kabel dari brand Vivant. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di protokol isi daya cepat, ini membaca DC yang aktif. Kemudian kita lihat struktur dayanya 8,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt. Nah ini menurut saya setara atau sama dengan adapter charger bawaan Realme. Dia rata-rata stabil di sekitar 21, 22 atau 23 watt. Kalau ini menggunakan kabel Vivant, rel berada di daya 21 watt, status dan charging aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 13%, power charging aktif ada desimalnya hypercharging. Nah coba ini saya klik, ini ada pilihannya hypercharging, smart charging, dan low temperature. Oke, biarkan pada mode hypercharging. Oke, kita cek dari sisi yang ada di protokol isi daya cepat Cozy yang aktif namanya DCP. Lalu dari sisi struktur daya dia masih jalan di 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan 9 watt. Ya lihat, ini tapi secara notifikasi yang jalan tadi power charging. Nah coba ini saya ganti portnya. Nah lihat ini saya ganti ke bawah, mungkin saja bisa berubah struktur dayanya atau daya maksimalnya. Tapi lihat ini dia dayanya atau notifikasinya tidak aktif power chargingnya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di protokol, maksudnya USB rotor. Lihat PPS yang aktif, dia jalan hingga 28 watt. Tadi ketika menggunakan port yang satunya dia jalan di maksimal 9 watt. Jadi ada perubahan. Jadi kalau menggunakan adapter charger ketika tidak cocok, coba dibolak-balik ya penggunaan portnya. Lihat nih. Kalau dari sisi teori, ponselnya power charging 45 watt. Ketika menggunakan adapter charger bawaan juga rata-rata segini dayanya. Sekitar 26, 25 watt. Ini sama atau setara dengan adapter charger bawaan rel berada di daya 24, sekian watt atau 2,7 ampere. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 40 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat SuperVOOC aktif 45 watt ada desimalnya. Start dari baterai 18% ya. Oke, kita lihat dari sisi protokol daya cepat yang aktif DC dengan ampere 4 ampere dengan daya maksimalnya ini 38 watt. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Oppo. Status SuperVOOC aktif rel berada di daya 38 watt.
Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 atau 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 7%. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya PPS. Dengan seluruh daya 9 volt kali 4,4 ampere sama dengan 39 atau 40 watt. Dari teori, Samsungnya fast charging 45 watt, real berada di daya 40 watt, cukup maksimal sekali ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini, start dari baterai 22%, 67 watt aktif ya turbo chargingnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di protokol isi daya cepat, ini yang aktif namanya PPS. Lihat ini. Nah, ini masih naik perlahan-lahan dayanya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, ternyata dia stabil di daya 27 watt, 3,2 ampere. Biasanya kalau menggunakan adapter charger bawaan itu stabil di sekitar 33 sampai 34 watt. Ini menggunakan adapter charger brand merek pihak ketiga ya. Dia stabil di 27, sekian watt dengan status turbo charging aktif 67 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, ini pertama saya hubungkan menggunakan mode ponsel mati. Untuk mengetahui daya stabilnya dia mencapai hingga berapa watt, saya lebih suka seperti itu kalau ke ponsel Vivo. Lihat, flash charging aktif, start dari baterai 8%. Oke, ini masih loading menuju titik daya maksimal ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mulai naik perlahan-lahan dayanya menuju 30 watt. Nah, lihat ini. Nah, sudah naik ke 32 watt maksimalnya. Nah, artinya ini dia berada pada titik daya maksimal 32 watt. Nah, ini sekarang sudah stabil di 30 atau 31 watt. Nah, ketika menggunakan adapter charger bawaan, menggunakan USB Type-C maksudnya ya, dia mencapai pada daya sekitar 35 watt. Itu stabilnya dia. Nah, ini stabil di 31 watt. Kalau menurut saya ini jalan sekitar di protokol isi daya cepat perkiraan Vivo Flash Charging 44 watt ataupun 80 watt dengan melihat daya stabilnya segini. Nah, oke. Nah, lihat ini dia turun lagi ke daya 22 watt. Tadi maksimalnya 32 watt ya. Oke, intinya dia seperti ini maksimalnya. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Dia ada notifikasi desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, start dari baterai 10%, mode nyala ya ponselnya. Ada desimalnya, flash charging aktif. Jadi, kabel ini bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Vivo dengan status flash charging aktif. Daya maksimalnya tadi stabil atau maksimalnya di sekitar 30 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Nah, lihat, start dari baterai 19%, all-around fast charging 100 watt tersedia. Oke, saya buat ke mode hyper charging, ada desimalnya. 100 watt aktif, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya USB Dr. Kosi. Dari sisi USB Dr. Finirsi tadi, dia arusnya 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Tapi secara ampere bisa dilihat di sini ketika charging ke ponsel Infinix 100 watt. Dia jalan di 6,7 ampere. Artinya arusnya kabel ini bisa diperas menuju ampere di atas spesifikasi standarnya dia. Secara spesifikasi standar dia jalan di 5 ampere. Tapi secara spesifikasi diperas lebih lanjut, dia lihat ini. Jalan di 7,3 ampere. Dan ini masih jalan terus menuju titik daya maksimal. Sangat istimewa sekali ya kemampuan dari kabel PD Vivan 240 watt ini. Lihat, dia sudah jalan di 7,8 ampere. Nah, lihat jalan di 8 ampere, titik maksimalnya dia. Kemudian dia turun. Jadi cukup powerful sekali ya, kabel Vivan 240 watt ini bisa jalan maksimal di 8 ampere. Dari teori
support 5 ampere. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD secara adapter charger bawaan 45 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 14,8 volt atau 15 volt kira-kira ini ya. Kemudian ampernya 1,8 ampere sama dengan 27,9 watt. Dari teori secara adapter charger bawaan laptop ini support 45 watt, real berada di daya 28 watt. Jadi kabel ini support ya untuk charging ke laptop Chromebook. Baik, lanjut tes ke laptop Advent. Ini menggunakan sistem operasi Windows 11 yang support USB Type-C full fungsi 20 volt di sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini USB Type-C charging, yaitu chargingnya 11 volt kalau tidak salah. Oke, saya hubungkan lewat Type-C full fungsi yang 20 volt sebelah sini. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan lewat Type-C full fungsi 20 volt. Nah, kalau ke laptop itu fokusnya bukan di watt tapi di voltasenya. Lihat ini, dia support di 19,6 volt. Nah, 20 volt itu jarang ada yang bulat 20 volt, pasti ada di bawahnya. Ini menurut saya sudah jalan di 20 volt, real 19,6 volt, kemudian ampernya 0,7 ampere, secara watt dia mencapai 15,6 watt. Secara adapter charger bawaan ini 11 volt dikali 3 ampere sama dengan 33 watt. Nah, kenapa kok dayanya ini rendah? Karena mode laptopnya mati. Kalau digunakan biasanya naik daya di atas sekitar 20 watt ke atas. Jadi kabel ini bisa ya untuk charging ke laptop yang mendukung voltase 20 volt. Baik, lanjut tes untuk charging ke powerbank QuickTech. Ini secara output support daya 150 watt, tapi secara input support daya 90 watt, namanya ultra fast input. Bisa dilihat di sini deskripsi atau spesifikasinya ini. Dia 20 volt kali 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Nah, bisa dilihat ini ya, 20 volt 4,5 ampere, silakan dikalikan. Kalau tidak salah sama dengan 90 watt. Oke, coba saya menggunakan kabel dari Vivan ini. Nah, lihat sudah saya hubungkan protokol isi daya cepat yang aktif PD. Start dari baterai 34%. Ada desimalnya. Nah, lihat. Dari sisi powerbank membaca mencapai pada input maksimalnya 85 watt. Secara teori 90 watt ya, 4,5 ampere dikali 20 volt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi. Lihat, dia mencapai 87 watt dengan seluruh daya 19 volt, sekian dikali 4,48 ampere. Nah, lihat, semuanya tidak mungkin bulat 20 volt ini. Lihat ini, 19,4 secara teori 20 volt, ini 4,48 ampere secara teori, kalau tidak salah 4,5. Nah ya, jadi bisa kabel ini bisa mencapai pada output ini termasuk paling tinggi ya, mencapai pada daya 87 watt. Dari teori powerbanknya support input 90 watt. Baik, lanjut tes transfer data. Ini saya menggunakan USB hub Orico dan flash disk SanDisk. Ini speednya 3.1, sedangkan USB hubnya ini mungkin 3.0. Nah, menggunakan kabel PD Vivan. Nah, ini saya menggunakan laptop jadul ya, mungkin USB-nya masih menggunakan speed 2.0. Saya menggunakan converter dari unit USB A to C seperti ini karena kabelnya kan PD. Oke, ini coba saya gunakan untuk copy sebentar ya, saya tata dahulu. Nah, ini SanDisk. Nah, ini coba copy transfer 1 GB ini. Nah, ini coba ya saya paste ke dokumen. Nah, ini sebentar saya perjelas. Nah, lihat ini, dari SanDisk ke dokumen, coba kita lihat dari sisi speed transfer dia mencapai 26 MB per detik. Nah, terkadang blur kadang tidak ya, lihat ini 26 MB per detik. Ini sebuah speed transfer data, speednya versi USB 2.0 ya segini. Nah, mohon maaf kalau kameranya kadang ngeblur. Nah, lihat ini. Nah, coba kita lihat dari sisi flash disknya, dia berkedip-kedip seperti ini. Nah ya, jadi bekerja dengan baik untuk transfer data.
dengan speed ya sekitar di 20 MB sampai 30 MB per detik, kurang lebih segitu. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 Watt. Saya charging dengan menggunakan mode ponsel mati ya, karena yang saya kejar speed chargingnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4% atau anggap low bat habis total ya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat ini ya, ketika mode ponsel mati saya menggunakan adapter charger QuickTech GaN charger 65 Watt. Pada detik ke 30 detik dia jalan di 50 Watt, 51 Watt, 52 Watt, 53 Watt. Nah, lihat ini dia mentok di 53 Watt dari sisi wattmeter stop kontak pada menit ke atau pada detik ke 45 detik. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini terisi 78%. Dalam waktu 30 menit menurut saya sebuah speed charging tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat jika dibandingkan dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Xiaomi 67 Watt. Sekarang coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Tersisa daya 35 Watt dalam waktu 30 menit. Lumayan stabil. Pertama kali colok di daya sekitar 50 sekian Watt ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di temperatur. Coba temperatur ponsel dahulu. Nah, lihat ini temperatur ponsel dingin normal ya, atau hangat normal. Lihat ini cuma di 37 derajat Celcius. Nah, lihat. Sekarang coba kita cek di temperatur adapter chargernya. Lihat ini temperatur adapter charger yang agak kewalahan. Dia lumayan panas di 50, anggap 50 tadi 51 derajat Celcius ya. Nah, lihat nih, dia mencapai 50 atau 51 atau 52 derajat Celcius. Nah, oke. Coba kita cek dari sisi chip kabel charger ini. Saya dekatkan seperti ini biar kena. Lihat ini. Nah, lihat dia dingin normal. Cuma 32 derajat Celcius, lihat ini. Nah ya, 33. Nah, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 47 menit. Coba kita cek dari sisi stop kontak wattmeter. Tersisa daya 10 Watt. Coba kita cek dari sisi ponsel. Saya nyalakan dahulu. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 47 menit atau 48 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD dari brand Vivant ini support daya 240 Watt berdasarkan tes dengan USB-C marker dengan menggunakan USB definisi. Tadi support ampere 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 Watt. Lalu berdasarkan tes kemampuan protokol ISDA cepat support semuanya ya, atau support 100% dari sekitar 14 sampai 15 atau lebih alat tes saya. Semuanya support, mulai dari ke ponsel Samsung 15 Watt hingga ke ponsel Infinix 100 Watt, semuanya support tergantung kombinasi adapter charger yang kita gunakan. Tinggal pandai-pandainya kita mengkombinasikan adapter chargernya dengan kabel ini agar support semua protokol ISDA cepat. Selain itu juga bisa dengan daya lebih tinggi untuk charging ke powerbank tadi support hingga 80 Watt ke atas, ataupun juga charging ke laptop, PD ataupun Type-C 20 volt dia juga bisa. Lalu dari sisi tes ripple juga cukup bagus sekali. Dia tadi mampu meredam nilai ripple di bawah dibandingkan dengan kabel merek sebelah. Yaitu tadi saya tes dengan menggunakan USB Dr. Cozy ini. Dia ripple-nya lebih rendah dibandingkan dengan kabel merek sebelah. Lalu dari sisi misalnya speed charging tidak ada masalah ya, cukup bagus sekali. Tadi saya tes dengan menggunakan kombinasi adapter charger QuickTech GaN 65 Watt ke ponsel Xiaomi ini turbo charging 60 Watt Poco M6 Pro. Dari persentase baterai low bat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 48 menit. Kemampuannya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Kalau menggunakan bawaan ponsel kurang lebih di atas sekitar 55 sampai 60 menit. Nah, ini dengan menggunakan kabel ini plus QuickTech sekali lagi dia mencapai 48 menit. Lalu dari sisi yang lainnya misalnya pull-in quality ataupun kemampuan maksimal ampere dari kabel ini tidak perlu diragukan lagi. Tadi saya tes ke misalnya Infinix 100 Watt. Dari teori menggunakan USB-C marker tadi dia support 5 ampere, tapi bisa saya peras dengan kemampuan hingga 8 ampere. Jadi
kemampuan kabel ini bukan kaleng-kaleng. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel PD Vivan 240 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel Vivan 240 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.